Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di channel YouTube Kartika Ensat ya. Jadi ya, di video kali ini aku mau ngebahas tentang bocoran soal atau FR asli SKD CPNS tahun lalu. Dan ini aku akan ngebahas tentang TWK. Karena iya banyak banget yang dapat FR ini dan aku pengen banget aja ngebahas bareng sama teman-teman. Tapi ya, sebelum lanjut ke videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Kenapa? Kalau kalian subscribe, aku itu tambah semangat loh buat video. Dan iya, jangan lupa juga kalian untuk follow Instagram aku di @kartikagh. Nah, kenapa kalian wajib follow? Karena biasanya aku selalu aktif nih, baik itu di postingan ataupun di Insta Story gitu. Jadi jangan lupa di follow ya. Oke, kita lanjut aja untuk ngebahas soalnya. Kita ke soal yang pertama. Bentuk pengamalan Pancasila dalam memanfaatkan alat transportasi darat yang murah dan ramah lingkungan juga tidak mengancam keutuhan NKRI adalah A. Pesawat terbang, B. Jet pribadi, C. Kapal laut, D. Angkutan bus, E. Kereta api. Oke, kita bahas dulu teman-teman. Kita pahami dulu dari inti soalnya. Yang diminta ini adalah alat transportasi darat. Jadi kita harus tandai dulu nih, dia maunya adalah alat transportasi darat. Untuk option A itu adalah pesawat terbang. Untuk pesawat terbang ini adalah alat transportasi udara. Ya benar, ini udara. Sedangkan jet pribadi juga udara. Sedangkan untuk kapal laut ini masuk ke dalam alat transportasi laut. Nah, kita kembali ke soal yang diminta ini adalah alat transportasi darat yang murah dan ramah lingkungan. Kita bahas ini berarti untuk option A ini tidak termasuk, kita langsung eliminasi aja. Kemudian yang B juga tidak termasuk, C tidak juga karena ini termasuk dalam alat transportasi laut. Berarti ada kemungkinan yang benar itu di option D dan E. Jawaban yang paling tepat ada pada option E. Kenapa E? Karena kereta api itu dia bisa mengangkut banyak orang dalam sekali jalan. Dan kalau kita bandingkan untuk angka polusinya juga akan lebih sedikit gitu. Jadi untuk alat transportasi darat yang murah dan ramah lingkungan ini adalah kereta api. Nah, sebelum lanjut ke videonya, buat teman-teman pejuang CPNS, aku mau rekomendasikan buku SKD CPNS. Jadi ini adalah Sukses Tes CPNS Update sesuai FR. Kenapa? Karena beberapa soalnya kami ambil dari FR tahun lalu yang asli gitu. Jadi teman-teman tuh wajib banget punya buku ini, karena selain kalian dapat buku fisik, kalian dapat gratis mentoring gitu. Jadi kayak worth it banget lah, dengan harga yang 159.000 kalian udah dapat mentoring juga. Sementara kalau kalian ikut bimbel itu bisa 300 plus dan itu hanya durasi 1 bulan. Kemudian buku kedua yang udah aku terbitkan bareng Muhammad Arif, ini adalah buku SKB Kesehatan Umum. Nah, buat teman-teman yang masih dalam rumpun kesehatan, yaitu dokter, perawat, bidan, apoteker, dan lainnya, asal masih dalam satu rumpun kesehatan, kalian butuh buku ini. Kenapa? Karena saat SKB nanti bukan hanya soal sesuai bidang, tetapi ada soal SKB Kesehatan Umum sebagai penyumbang 30%-nya gitu. Jadi teman-teman harus maksimalkan untuk yang masih dalam rumpun kesehatan, wajib punya buku ini. Kemudian, ini yang paling aku excited banget. Nah, untuk teman-teman yang perawat, tahun ini insya Allah aku udah berusaha untuk membantu kalian dengan persiapan 100%, karena saat di SKB nantinya akan ada 30% soal kesehatan umum dan 70% soal SKB perawat. Jadi untuk teman-teman perawat, ini persiapannya insya Allah bisa 100%. Jadi saat nanti nilai SKB bisa menunjang karena bobotnya yang tinggi. Ingat teman-teman, bobot untuk SKB itu 60%. Jadi harus dimaksimalkan ya. Nah, buat teman-teman yang nggak cukup rasanya kalau belajar hanya dengan buku fisik, Kak, aku butuh juga tryout online, karena kan nanti kita ujiannya juga online. Jadi aku mau belajar untuk memanajemen waktu. Tenang aja, aku ada rekomendasinya. Nah, ya aku mau rekomendasiin website online jadi cpns.com. Nah, kalau kalian belum daftar akun, kalian tinggal daftar aja. Dan kalau kalian udah login, kalian tinggal klik aja menu di sebelah kiri atas. Kemudian kalian klik pembelian paket soal. Dan ini tuh ada SKD, SKB, dan P3K. Jadi udah lengkap banget, kalian tinggal pilih aja sesuai formasi kalian. Nah, aku akan kasih contoh gimana sih kalau misalnya kalian mau order yang SKD. Kalian klik aja SKD dan tampilannya akan jadi seperti ini. Kalian klik formasi SKD CPNS. Nah, ini dia harga normalnya 126.000, tapi tenang aja teman-teman, bisa pakai kode referral aku Kartika supaya kalian dapat potongan harga. Kalian klik aja di kode referral ini Kartika dengan huruf besar semua tanpa spasi, kalian klik gunakan kode. Nah, kode referralnya valid, kita cek.
Nah, harganya sudah berkurang dari 126.000 jadi 99.000. Jadi murah banget ya. 99.000 kalian udah bisa latihan tryout CAT. Klik aja pembelian dan ikuti instruksi pembayaran. Nah, itu teman-teman paket komplit yang bisa aku rekomendasikan untuk persiapan CPNS 2021. Semoga teman-teman bisa memaksimalkannya dan insya Allah bisa lolos CPNS tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Insiden penusukan yang terjadi pada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Polhukam, Wiranto, saat menghadiri acara di Pandeglang, Banten merupakan tindakan yang tercela. Perbuatan tersebut melanggar sila ke A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita langsung ke pembahasannya. Nah, untuk penusukan yang terjadi pada Menteri Polhukam Wiranto, ini kejadian yang terjadi tahun 2019 ya kalau nggak salah, dan ini tuh kayak di luar perkiraan bahwa soal ini akan masuk. Ternyata itu tadi ya, BKN itu memang update dalam membuat soal. Jadi kayak isu-isu yang sekarang sedang terjadi, yang lagi hangat-hangatnya, teman-teman harus tahu nih ceritanya biar tahu nanti untuk ngejawab soalnya. Karena mereka sedikit banyaknya akan memasukkan soal-soal isu terbaru, baik itu politik atau mungkin kayak perkiraan aku di tahun ini kita tuh kan baru mencetak ya untuk ganda putri pertama kali mendapatkan emas. Nah, itu teman-teman tuh harus wajib banget dipelajari, takutnya nanti ada soalnya masuk sama kayak FR soal Wiranto ini gitu. Jadi ya dipersiapkan aja. Oke, jawaban yang paling tepat pada soal nomor 2 ini adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kenapa option B jadi jawaban yang paling tepat? Karena ya teman-teman, di sila kedua atau sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu ada maknanya yang mengharuskan untuk setiap warga negara harus memiliki rasa kemanusiaan terhadap setiap warga negara Indonesia lainnya gitu. Jadi dengan menusuk kemudian berusaha untuk membunuh, berarti nggak ada nilai kemanusiaan yang ada di diri si pelakunya gitu. Jadi si pelakunya ini melanggar sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, next lanjut kita ke soal nomor 3. Muhammadiyah adalah organisasi yang lahir sebagai alternatif berbagai persoalan yang dihadapi umat Islam di Indonesia sekitar akhir abad 19 dan awal abad 20. Tujuan Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah merupakan contoh bela negara dalam bidang A. Budaya, B. Pendidikan, C. Kesehatan, D. Sosial, dan E. Ekonomi. Oke, kita langsung ngebahas aja apa sih sebenarnya yang melatar belakangi Ahmad Dahlan ini mendirikan Muhammadiyah. Nah, ternyata beliau itu memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan Islam akibat dari penjajahan kolonial Belanda. Apalagi terutamanya ini dia khusus fokus ngelihat di daerah Pulau Jawa. Nah, Ahmad Dahlan ini sangat memperhatikan keadaan umat Islam yang pada saat itu tuh ada keterbelakangan. Jadi ini ada keterbelakangan dan kebodohan. Kemudian apalagi kemiskinan dan lemahnya pendidikan. Nah, inilah alasan yang melatar belakangi kenapa Ahmad Dahlan itu berusaha untuk mendirikan Muhammadiyah, dan itu merupakan contoh bela negara yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan. Karena alasan ini, keterbelakangan dan kebodohan serta kemiskinan dan lemahnya pendidikan dinilai tidak mampu. Masyarakat saat itu tuh tidak mampu menghadapi tantangan zaman. Maka itulah tujuan Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah dalam bidang pendidikannya. Jadi beliau ingin memperbaiki pendidikan umat Islam di Indonesia pada saat itu. Jadi option yang paling tepat ada pada option B, pendidikan. Kita lanjut ke soal nomor 4. Sejarah Bandung Lautan Api, yaitu membumi hanguskan Bandung. Hal tersebut termasuk aksi bela negara yang bertujuan untuk A. Membumi hanguskan alat utama sistem pertahanan Belanda, B. Mencegah sekutu menggunakan kota Bandung sebagai markas strategi militer, C. Kerjasama dengan tentara Belanda, D. Sebagai aksi pemberontakan terhadap kolonial Belanda, E. Menghindari pertempuran antara rakyat Indonesia dengan tentara sekutu. Oke, kita bahas ulang dulu apa sih sejarah Bandung Lautan Api ini.
Jadi sejarah Bandung Lautan Api ini itu adalah peristiwa kebakaran yang besar-besaran teman-teman, yang itu terjadi di kota Bandung. Jadi dalam 7 jam itu ada 200.000 penduduk Bandung itu emang sengaja dibakar rumahnya semuanya sama mereka. Dan setelah mereka membakar rumahnya, mereka meninggalkan kota tersebut menuju ke pegunungan di daerah Bandung Selatan. Kenapa nih masyarakat di sana sengaja melakukan itu? Ternyata hal itu dilakukan tuh untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nica Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer. Jadi sengaja saat itu Embang Bandung ini dibakar semuanya supaya apa? Biar si sekutu dan kolonial Belanda itu nggak bisa menggunakan kota Bandung itu untuk markas mereka gitu. Jadi option yang paling tepat ada pada option B. Next, kita langsung ke soal nomor 5. Berikut ini yang merupakan peran Muhammad Hatta dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah. Nah teman-teman, untuk peran Muhammad Hatta ini teman-teman wajib banget untuk tahu peran Muhammad Hatta, karena untuk FR tahun lalu CPNS 2019 banyak yang nggak nyangka, mereka nggak hafalin apa sih peran Muhammad Hatta, tapi saat ujian banyak banget yang dapat soal tentang kayak gini gitu. Jadi hanya bentuk soalnya jadi rubah-rubah, tapi bentuknya tetap peran Muhammad Hatta, ada yang dibalik atau ada yang kecuali gitu. Sebenarnya kalau kita tahu aja apa aja sih tugas Muhammad Hatta, ya insya Allah bisa jawab soalnya gitu, walaupun bentuk soalnya itu dirubah-rubah. Oke, sekarang aku akan langsung kasih tahu apa aja sih peran dari Muhammad Hatta. Nah, peran dari Muhammad Hatta ini ada 7. Kita langsung buat aja dalam bentuk ringkasan ya, jadi teman-teman mudah menghafal nih. Kalau nanti terlalu panjang-panjang kata-katanya, takutnya susah menghafal, tapi kalau misalnya dibuat yang singkatan aja, jadi tahu apa-apa aja sih peran-peran dari Muhammad Hatta. Nah, yang pertama apa? Yang pertama itu adalah Muhammad Hatta itu melakukan pembentukan, aku singkat aja PI ya. Jadi PI ini adalah Perhimpunan Indonesia. Jadi untuk mengingatnya supaya mudah diingat, ingat aja beliau adalah salah satu orang yang membentuk PI atau Perhimpunan Indonesia. Kemudian yang kedua, perannya apa lagi? Nah, beliau adalah seorang pemimpin dari putra. Pemimpin putra. Tahu ya putra ini singkatan dari apa? Pusat Tenaga Rakyat. Pusat Tenaga Rakyat. Tenaga Rakyat. Kemudian apalagi sih peran Muhammad Hatta yang ketiga? Peran Muhammad Hatta yang ketiga itu adalah beliau itu menjadi salah satu anggota Panitia 9. Aku langsung singkat aja Panitia 9. Karena di dalam Panitia 9 itu ada Muhammad Hatta, Panitia 9. Jadi teman-teman tahu ya, untuk Panitia 9 itu adalah panitia yang dimana melakukan perumusan terhadap Piagam Jakarta. Poin keempat dan kelima ini aku sandingkan aja langsung sama Insinyur Soekarno supaya teman-teman lebih mudah mengingat. Nah, kenapa sih kok disandingkan sama Presiden Soekarno? Nah, Muhammad Hatta ikut menandatangani. Jadi di sini menandatangani naskah proklamasi. Naskah. Kemudian bareng sama Insinyur Soekarno juga beliau jadi wakil presiden ya. Jadi teman-teman tahu ya, ini adalah wakil presiden kita yang pertama, yaitu Muhammad Hatta. Jadi ini langsung disandingin aja supaya teman-teman mudah mengingatnya. Apalagi sih kalau dikaitkan sama Soekarno, yang satu ya mereka menandatangani naskah proklamasi, kemudian yang kedua ya iya, Muhammad Hatta bareng Soekarno itu memimpin menjadi presiden pertama dan wakil presiden pertama Indonesia. Wakil Presiden RI. Next, kita ke peran yang ke-6 dan yang ke-7. Untuk peran yang ke-6 ini, Muhammad Hatta ini melakukan penandatanganan terhadap kedaulatan yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Itu dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1945. Ini menandatangani terhadap kedaulatan Indonesia.
Nah, yang terakhir apalagi sih peran dari Muhammad Hatta? Peran dari Muhammad Hatta ini adalah beliau menjadi seorang pemimpin yang melaksanakan KMB. Ingat aja KMB, Konferensi Meja Bundar, yang mewakili Indonesia ya di Belanda. Oke, kita langsung aja ke option pilihan jawabannya. A. Mengkoordinir panitia 9. Ini kurang tepat ya. Kenapa? Karena beliau bukan ketua dari panitia 9, tapi beliau adalah anggota dari panitia 9. Kemudian ke option yang B, memimpin Konferensi Asia Afrika. Ini nggak benar ya, dia nggak memimpin KAA, ini disingkat KAA ya. Yang memimpin mewakili Indonesia untuk melaksanakan Konferensi Meja Bundar. Jadi KMB, bukan KAA, bukan Konferensi Asia Afrika. Jadi option yang B salah. Kemudian melakukan pembentukan Perserikatan Indonesia. Nah, untuk ini nih kata-katanya yang salah teman-teman, jangan sampai kejebak. Ini bukan perserikatan, jadi beliau adalah seseorang yang membentuk Perhimpunan Indonesia, jadi bukan perserikatan ya. Ini dicoret aja, jadi diingat aja Perhimpunan Indonesia, dia ingat aja PI, Perhimpunan Indonesia. Option yang C juga masih kurang tepat. D. Merumuskan naskah proklamasi. Peran yang sudah kita jabarkan satu persatu ini, di sini ternyata peran Muhammad Hatta itu hanya ikut menandatangani naskah proklamasi, jadi masih kurang tepat juga. Kemudian yang E, ikut merumuskan Piagam Jakarta. Oke teman-teman, tadi ada di peran yang ketiga. Kenapa? Di peran panitia 9 itu peran dari Muhammad Hatta adalah sebagai anggota ya. Berarti kalau dia anggota, dia ikut dalam rapat pembentukan atau merumuskan Piagam Jakartanya gitu. Jadi bukan dia sendiri yang merumuskan, tetapi ikut merumuskan Piagam Jakarta. Jadi option A, B, C, D, E yang paling tepat ada pada option ya E, ikut merumuskan Piagam Jakarta. Karena peran Muhammad Hatta saat itu adalah menjadi salah satu anggota panitia 9. Jadi ini diingat aja ya untuk beberapa peran dari Muhammad Hatta. Oke teman-teman, itu aja yang bisa aku share ke kalian. Semoga ini bisa bermanfaat dan teman-teman bisa ngerti nih gambaran soal untuk FR tahun lalu atau bocoran soal tahun lalu kayak gini gitu. Kalau kalian suka sama channel aku, jangan lupa untuk subscribe, ada tombol merah di bawah, kalian tinggal klik aja. Terus kalian like video ini kalau kalian suka, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Makasih yang udah nonton, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.